見ないでください。ご主人様、意地悪です。ご主人様、意地悪です。Bang, budak elfnya mana bang? Bang, mau ore mana bang? Bang, episode 2-3 katanya hari ini. Ada alasan sebenarnya kenapa gua kemarin gak upload, guys. Pasti lagi cosplay jadi dark sistemnya muntut ya bang? Enak aja, justru gua yang jadi korban di sini, coy. Win strike 9 kali, yang ke-10 tim 2 biji bot. Emang tim Sorry bablas. Ya intinya, mari kita lanjutin waifu budak yang sangat kalian sukai. Tapi sebelum itu, di-push dulu tombol subrek, like, dan aktifin lonceng notifikasi di bawah ya guys. Support juga channel Oniani CH, biar nanti pas WAM 2 nyentuh angka 200.000 subrek, kita bakal live di sana. Buat yang mau ikut lomba, silakan ikutin step by step yang gua jelasin Di mana bang? Lu aja belum upload di postingan komunitas lo. Ya, nanti malam gua posting deh ya kalau gua inget ya. Atau kalian bisa lihat di closingan video Sentai Daisikaku gua Senin kemarin mungkin. Ya, so tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Mao no Oregadore Elf episode kedua sampai ketiga. Episode pertamanya kita telah melihat Zagan si maga antisosial yang telah membeli seorang budak elf super kawaii dengan aset jumbo bernama Nevi. Di keesokan paginya, nampaklah Zagan yang gak bisa tidur karena Nevi yang tidur dengan sangat polosnya tepat di sebelahnya. Dirinya gak bisa membiarkan Nevi tidur di ruangan barunya karena ruangan bekas tempat penjagalan itu yang masih sangat kotor dan belum layak ditempati. Gak lama kemudian, Nevi terbangun dan langsung melipat jubah tuannya yang dijadikan selimut untuknya. Zagan lalu datang dan harus dibuat sangat-sangat kebingungan dalam membalas sapaan selamat pagi dari Nevi. Selamat pagi, halo, P, dan beberapa sapaan pun terlintas dalam pikirannya. Namun sayangnya... Singkat cerita, Nevi sangat terkejut mendapati tuannya yang makan makanan yang sama dengannya. Di mana dasarnya dendeng kering adalah makanan yang biasa diberikan untuk para budak sepertinya. Zagan pun sangat syok karena baru tahu bahwa apa yang dimakan olehnya selama ini adalah makanan yang 11-12 dengan paket ternak. Meski awalnya dirinya mengira si Nevi marah, namun ekspresinya lebih ke arah khawatir daripada marah. Di tengah Zagan yang masih ngunyah dengan ekspresi gobloynya, dirinya pun baru menyadari dan mengakui dendeng kering memang bukan sebuah makanan layak untuknya. Yang mana ternyata hal itu telah menjadi sebuah kebiasaan baginya, karena semasa bocilnya dulu, dirinya cuma makan dendeng kering dan roti yang udah expire. Di saat Zagan yang keceplosan apa yang biasa dimakan oleh orang normal, seketika itu pula Nevi langsung meminta izin untuk melakukan sesuatu. Setelah memutuskan buat pergi ke kota untuk berbelanja, namun di sini Zagan lupa bahwa dirinya telah bokeh abis-abisan usai membeli Nevi seharga 1 juta koin kuirote. Menyadari hal itu, dirinya pun mengajak Nevi buat pergi dengan jalan kaki dari sana. Di tengah Zagan yang lagi nyari cara buat dapetin duit, dirinya yang ingin menjual semua alat penyiksaan di kastil pun gak bisa melakukannya karena gak ada duit buat bayar pengangkut barang sama sekali. Dirinya bahkan kepikiran buat ngerampok kusir tadi, namun tentu Zagan tidak melakukannya karena tahu Nevi akan sangat membenci dirinya. Parahnya lagi, pikiran untuk menjual kastil dan hidup sederhana dengan Nevi pun sempat terlintas di kepalanya. Namun di tengah-tengah Zagan yang lagi mikir, secara tiba-tiba... Zagan yang tadinya biasa aja melihat pembegalan yang terjadi, namun dirinya langsung dibuat berubah pikiran begitu melihat Nevi yang seperti sedang ketakutan. Zagan pun menduga Nevi saat ini masih trauma pasca diculik, dijadikan budak, dan dilelang di pelelangan. Terkejut melihat ada seorang maga seperti Zagan di sana, para penjahat yang belum mengetahui perbedaan level di antara mereka pun harus mendapatkan ganjaran dari Zagan si maga introvert.
Setelah berhasil menumbangkan si Bondem dan bos bandit, anggota yang lainnya pun berteriak memanggil tuan mereka saat ini. Dan ternyata, tuan mereka itu adalah seorang mage sama seperti si Zagan. Setelah muncul dengan lagak sok misterius dan mengucapkan kalimat layaknya antagonis overpower pada umumnya, namun tentunya mage tanpa nama itu bukanlah lawan yang sepadan untuk sosok Zagan yang merupakan salah satu kandidat Raja Iblis berikutnya. Setelah berhasil membuat kabur para bandit pergi dari sana, Zagan yang melihat Neffy yang hanya melongo melihatnya pun membuatnya mengira ia telah membuat kesalahan lagi. Namun begitu Zagan yang ingin mencoba mengucapkan kalimat sok keren, seketika itu pula semua orang yang diselamatkannya tadi langsung tertawa mendengarnya. Gak cuma mendapatkan rasa terima kasih dari mereka, Zagan bahkan ditawari sejumlah uang jika ia mau mengawal mereka semua sampai ke kota. Setelah menerimanya, Zagan pun terkejut karena meski ia pernah mengusir banyak sekali bandit sebelumnya, tapi itu kali pertamanya ia mendapatkan rasa terima kasih seperti itu. Dirinya jadi mengira itu semua berkat Neffy yang ada di sisinya. Setelah mereka berdua ikut rombongan tadi, Neffy terlihat menanyakan alasan tuannya yang memutuskan buat menyelamatkan orang-orang itu. Zagan yang tadinya cuma pengen bilang mau membuat Neffy tidak takut dengan para bandit pun, seketika itu pula mengubah pikirannya karena merasa itu adalah kesempatan emas supaya dirinya bisa meluluhkan hati Neffy dengan ucapan yang seriusan, ceringe edan. Namun untungnya ucapan ceringe-ceringe itu gak keluar dari mulutnya. Singkat waktu, setiba mereka di kota nampaklah Zagan yang membawa Neffy ke toko baju dulu. Karena dia tahu Neffy akan sangat sungkan jika ditawari mau kemana. Sifat pemilik toko di sana pun langsung berubah begitu melihat mage seperti Zagan yang memasuki tokonya. Buat yang lupa, mage itu seringkali didiskriminasi karena berbagai macam hal. Namun sifat kakunya itu langsung hilang setelah si pemilik toko melihat Neffy yang meskipun seorang budak, tapi ia terlihat sangat cantik dan sangat terawat dengan sangat baik. Nah, di saat si pemilik toko yang rupanya punya nama Manuela ini membawa Neffy untuk mencoba sebuah baju, Zagan yang melihat ekspresi Manuela tadi pun memperjelas bagaimana kalung budaknya si Neffy yang terlalu mencolok bagi semua orang yang melihatnya. Sorry guys, gua sensor. Karena sebagai YouTuber alur cerita yang cukup anti dengan ecinisme, gua nggak pengen mata para bocil di bawah umur terkotori oleh hal itu. Selain juga gak pengen ada mak-mak yang amuk-amukan di kolom komentar sih ya. Setelah disuruh buat pilih baju normal, Manuela pun sangat kecewa karena padahal masih banyak baju yang mau ia rekomendasikan pada Neffy. Termasuk cangcut super tipis yang ada di tangannya. Dan pada akhirnya... Di saat Zagan yang menanyakan pendapatnya si Neffy, namun di sini Zagan harus dibuat sangat kejam karena Neffy yang hanya mengatakan akan menerima semua pemberian tuannya tanpa mengeluh sama sekali. Dengan cara meminta Manuela memakaikan Neffy sebuah set pakaian kurang bahan seperti yang pertama tadi. Melihat Manuela yang udah siap dengan cangcut super tipisnya itu, Neffy pun langsung mengatakan dia sangat senang dengan pakaian maid yang sedang ia kenakan saat ini. Selepas mereka dari toko baju, Zagan mengajak Neffy untuk pergi ke toko perlengkapan terlebih dahulu. Nah, di sanalah Zagan ingin meminta si pemilik toko untuk membuka kalung budaknya si Neffy. Terkejut dengan hal itu, Zagan pun menjelaskan ia tak ingin Neffy terus dianggap sebagai barang milik Raja Iblis Markusias. Meski Neffy udah sangat bahagia, namun sayangnya si pemilik toko memberitahukan kalung itu nggak bisa dibuka karena telah dilindungi oleh sebuah sihir yang akan langsung memenggal kepala Neffy. Begitu ada yang mencoba melepaskannya dengan cara paksa. Dan satu-satunya cara ialah menggunakan kunci asli dari kalung tersebut. Zagan tahu takkan ada seorang pun yang memiliki kunci itu di pelelangan sebelumnya. Dirinya menduga kunci itu pasti ada di suatu tempat di kastil Raja Iblis Markusias. Sebelum mereka pergi dari sana, Zagan yang pengen membayar pun langsung ditolak oleh si pemilik toko. Karena setahun yang lalu, Zagan ternyata pernah menyelamatkan dirinya dan juga putrinya dari pembegalan para bandit di hutan. Namun saking ketakutannya melihat seorang mage saat itu, mereka berdua langsung pergi tanpa mengucapkan rasa terima kasih sama sekali. Meski Zagan gak ingat dengan kejadian itu, tapi si pemilik toko mengaku akan selalu mengingat jasanya sampai kapanpun. Sekeluarnya mereka dari sana, Zagan pun merasa aneh dengan satu hari ini.
Karena tiba-tiba aja ia mendapatkan rasa terima kasih yang cukup banyak dari banyak orang. Dirinya pun masih menduga itu semua berkat adanya Nevi di sisinya. Karena hari yang udah terlalu sore, Zagan pun mengajak Nevi buat makan di salah satu tempat makan di sana. Sebelum makan, Nevi mempertanyakan alasan tuannya yang ingin melepaskan kalung budaknya itu. Dirinya juga bertanya apa tuannya itu tidak akan khawatir jika ia akan melarikan diri begitu kalung itu terlepas dari lehernya. Dan ya, meskipun dalam hati Zagan mengaku akan sangat takut jika kehilangan dirinya, namun dirinya tetap meyakinkan Nevi untuk tidak perlu memikirkan cara kaburnya sekarang. Karena dirinya belum bisa melepaskan kalung tersebut saat ini. Setelah mengiyakan ucapan tuannya dengan senyuman, Nevi yang hanya melototi hidangan di depannya pun membuat Zagan mengira si Nevi gak bisa memakai peralatan makan sama sekali. Namun ternyata si Nevi hanya teringat masa lalu pahitnya yang hanya bisa melihat satu keluarga bahagia, sedangkan dirinya hanya bisa meringkuk di dalam kegelapan dengan makanan busuk yang menemani isi perutnya. Nevi pun memberitahukan bahwa itu kali pertamanya makan makanan yang seperti itu dalam hidupnya. Mendengar ucapan Nevi barusan, Zagan jadi menyadari salah satu alasannya tertarik dengan Nevi. Dan hal itu nggak lain karena dirinya dan juga Nevi memiliki masa lalu yang kurang lebih sama. Melihat Nevi yang cuma ngemut tomat cherry itu dalam mulutnya, jelas dalam hati Zagan merasa itu nggak akan ada rasanya sampai ia menggigitnya. Setelah menggigitnya, Nevi mengaku tomat cherry itu sangatlah enak baginya. Gobloynya di sini, Zagan juga melakukan hal seperti yang dilakukan Nevi tadi. Namun diri tetap mencoba sok keren, tapi malah jadi tindakan gobloy yang mendatangkan sebuah penderitaan bagi para jomblis yang menonton mereka berdua. Gak lama kemudian, Nevi meminta izin untuk melakukan inisiatif yang bisa bermanfaat bagi tuannya. Setelah diizinkan, Zagan terlihat gantian menyuapi Nevi sebagai bentuk balasannya tadi. Sepertinya mereka usai diperhatikan oleh banyak orang, Zagan merasa kini dirinya dan juga Nevi sudah bisa disebut sebagai tuan pelayan dengan hubungan yang sangat baik dan sangat menenangkan. Scene lalu berpindah ke kesatria wanita yang diselamatkan Zagan sebelumnya. Di tengah rasa galau karena dia masih mengingat apa yang terjadi sebelumnya dan sosok Zagan yang telah menyelamatkannya. Namun di lain sisi dirinya merasa meski sorot mata Zagan terlihat sangat kejam, tapi di saat yang bersamaan, matanya itu seolah menunjukkan rasa kesepian. Singkat waktu, setelah salah satu pendeta yang punya nama Clavell ini masuk, si kesatria cewek ini pun harus dibuat sangat-sangat terkejut begitu Tuan Clavell yang mengaku telah menemukan dalang di balik kasus penculikan wanita-wanita muda yang marak terjadi saat ini. Dan orang yang ditaruh kecurigaan itu adalah Zagan, si maga introvert. Meski mencoba menyangkalnya, akan tetapi Tuan Clavell yang hanya berlandaskan pada prinsip maga adalah iblis pun membuatnya merasa bodoh amat meskipun Zagan bukan pelakunya yang sebenarnya. Merasa itu adalah keputusan yang sangat salah, si kesatria cewek ini pun mengajukan diri buat mengemban tugas penyelidikan tersebut. Sebangunnya Zagan dari mimpi buruknya, nampakkan Nevi yang telah menunggunya dan memberitahukan bahwa sarapannya telah siap. Zagan pun terkejut karena si Nevi yang rela menunggunya terbangun untuk mengajaknya buat sarapan. Nevi pun merasa nggak masalah karena ia jadi bisa memandangi wajah tuannya saat tidur tadi. Setiba mereka di ruang makan, nampaknya Zagan yang sangat terkejut begitu melihat ruang makan kastilnya telah disulap oleh Nevi. Dari yang tadinya punya vibes kayak kuburan, kini menjadi ruang makan yang sangat indah. Melihat ada roti di sana, Zagan mempertanyakan kapan mereka beli roti. Namun Nevi langsung memberitahukan dirinya lah yang telah memanggang roti itu. Sepertinya Zagan menyadari satu pergerakan unik dari Nevi, yaitu kuping yang bergerak-gerak menandakan perasaan Nevi sedang sangat bahagia saat ini. Setelah mengetahui Nevi hanya menyiapkan sarapan untuk dirinya, Zagan yang berniat membagi sarapannya pun langsung diberitahukan oleh Nevi bahwa kursi makannya juga hanya ia persiapkan untuk tuannya saja. Dengan refleks berani Zagan memintanya untuk duduk di pangkuannya dan memakan sarapan itu bersamanya. Meski malu-malu, tapi Nevi tetap menuruti ucapan tuannya. Zagan kemudian terlihat menyuapinya meski tahu Nevi saat ini sedang menahan rasa malunya. Buat adik-adik yang nonton, jangan minta mama papa kalian buat beliin budak elf ya adik-adik ya.
Zagan yang mengatakan rasanya sangat hangat pun seketika itu langsung beralasan bahwa yang ia maksudkan adalah supnya. Nevi yang mendengar hal itu mengaku merasakan hal yang sama, meski dia sendiri belum nyicipin sup tersebut. Scene berlanjut menampilkan Nevi yang mendatangi tuannya di perpustakaan untuk bertanya penelitian apa yang sedang dilakukan olehnya. Zagan menjawab apalagi kalau bukan sihir. Nevi yang mendengar hal itu mengaku telah menduganya, tapi karena gak ngerti apapun tentang pentagram yang digambar oleh tuannya, maka dari itu ia bertanya padanya. Mendengar ucapan Nevi barusan, Zagan jadi mengira sihir elf berbeda dengan sihir para maga sepertinya. Namun Nevi memberitahukan, itu dikarenakan dirinya adalah elf yang gak bisa memakai sihir sama sekali. Mendengar ucapan itu, dalam batin Zagan menyayangkan karena padahal Nevi memiliki kapasitas mana yang lebih tinggi dari orang lain. Singkat cerita, setelah Zagan mengajarkan basic pembuatan sihir pencipta kekuatan, yang konon katanya itu adalah huruf peninggalan dewa, atau perjanjian maga pada para iblis, nampaknya dirinya yang juga mengajari Nevi soal penambahan pola di atas lingkaran sihir tersebut. Nah, di sini Zagan akan dibuat cukup terpukau, karena si Nevi yang menyadari masih ada pola yang bisa digambarkan di antara pusat lingkaran sihir miliknya. Meski kemungkinan gagalnya sangat-sangat tinggi, tapi Zagan berasumsi bahwa dengan pengendalian mana yang baik, bukan berarti hal itu nggak bisa dilakukan. Nevi pun menduga bahwa ada kemungkinan besar mereka bisa membajak lingkaran sihir seseorang. Zagan pun langsung membenarkannya dan memberitahukan jika ada orang yang bisa memakai sihir seperti itu, maka bisa dipastikan sihir manapun tak akan mempan padanya. Setelah mengakui betapa berpotensinya Nevi untuk menjadi seorang mage dan mengajarinya tentang mage yang harus memasang trik dan juga jebakan ke lingkaran sihir mereka masing-masing, Nevi pun diminta untuk tidak menyentuh barang-barang di sana. Setelah Nevi mengakui betapa bahagianya ia karena bisa mengobrol santai dengan tuannya, Zagan yang gugup pun hanya bisa beralasan itu karena topik yang mereka bicarakan tadi adalah topik yang didalami olehnya. Nevi lalu mengajukan satu pertanyaan lagi padanya, yaitu tujuan utama tuannya itu sampai mencari kekuatan overpower seperti saat ini. Melihat ekspresi tuannya, seketika itu pula Nevi langsung minta maaf karena merasa pertanyaannya barusan sama sekali tidak sopan untuknya. Setelah Zagan menceritakan masa bocilnya yang terbilang sangat keras, karena tidak hanya sering kali digebukin orang-orang pasar, tapi juga ditangkap oleh seorang mage yang mau menjadikannya sebagai subjek penelitiannya. Namun di saat-saat terakhirnya, untungnya si Zagan masih sempat membalikan keadaan dan bertekad untuk jadi lebih OP supaya bisa tetap bertahan hidup seperti saat ini. Tapi jika ditanya hal sepele yang diinginkan olehnya, tentunya keabadianlah yang sangat pengen dia capai. Di saat Zagan yang melihat Nevi yang baru saja mengakui bahwa dirinya tak pernah berpikir sekalipun untuk jadi lebih kuat, dirinya terlihat menghampirinya untuk mengajarinya tentang sihir. Namun secara tiba-tiba, merasa ada beberapa tamu yang datang, Zagan meminta Nevi untuk menyiapkan makan malam untuk mereka berdua saja. Karena dirinya merasa para tamu itu tidak akan bertamu lama-lama di kediamannya. Sementara itu, nampaknya Kastil dan 3 kesatria elitnya yang merasa hanya berputar-putar di area yang sama. Menyadari itu adalah sihir penghalang, Kastil terlihat menggunakan pedang sucinya untuk menghancurkan lapisan sihir penghalang yang terpasang di sekitar sana. Singkat waktu, setelah Zagan muncul dan menyadari kesatria cewek di hadapannya saat ini adalah orang yang diselamatkannya sebelumnya, sekaligus sebagai pemegang salah satu dari 12 pedang suci yang telah membunuh Raja Satan di masa lalu, pada akhirnya pertempuran pun dapat terhindarkan. Dua kesatria partai tumbang. Zagan meminta kesatria ketiga untuk tidak maju jika nggak pengen lihat Kastil membopong 3 kesatria partai gak guna seperti mereka. Tapi bukannya mendengarkan, si kesatria partai ketiga terlihat asal nerobos maju begitu aja. Sampai akhirnya Kastil lalu menanyakan alasan Zagan yang tidak langsung bunuh mereka saja. Zagan pun langsung memberitahukan bahwa ia hanya ingin menyebar rasa takut pada semua orang. Maka dari itu dirinya membiarkan korbannya tetap hidup dan menanggung malu seumur hidupnya. Mendengar hal itu, Kastil merasa Zagan sedang berbohong saat ini. Dan bener aja, rupa-rupanya si Zagan ini cuma gak mau Nevi ketakutan jika ada mayat bergelimpangan di sekitar sana. Setelah mengetahui bahwa Zagan tidak akan bunuh korbannya, Kastil pun berniat melancarkan serangannya di saat itu juga.
Mendengar Castelia mempertanyakan kenapa Zagan harus ternodai oleh sihir, sontak hal itu membuat Zagan mempertanyakan balik apa kejahatan yang ditapaki oleh seseorang yang hanya belajar tentang hal tersebut. Namun tentunya Castelia yang telah terdoktrin tentang kebusukan orang-orang yang menjadi mage pun enggan untuk menerima ucapan Zagan yang mengatakan kekuatan para kesatria suci yang bisa dibilang 11-12 seperti para mage. Setelah terlempar ke pohon, Zagan baru menyadari si Castelia menahan diri sejak awal. Di tengah Zagan yang terpojok, dirinya yang udah gak punya pilihan lain pun merasa harus membunuhnya tanpa ampun. Zagan pun tak percaya ucapan itu bisa terlontar dari mulut seorang kesatria suci sepertinya. Castelia mendengar hal itu langsung memberitahukan bahwa meski Zagan mengaku ingin menyebar ketakutan, tapi matanya tadi justru memberi isyarat belas kasihan pada mereka. Gak cuma itu aja, Castelia mengaku tak akan melupakan Zagan yang sebelumnya telah menyelamatkan hidupnya. Nah, di sini Zagan merasa yakin bahwa ucapan Castelia barusan benar-benar serius. Karena seorang kesatria suci yang melindungi seorang mage akan dianggap sebagai sebuah kejahatan yang sangat besar. Namun baru aja Zagan yang merasa nggak bisa kabur karena takut jika Nevi nantinya akan diincar oleh mereka semua. Naasnya di sini Nevi napak keluar dari rumah dan membuat situasi jadi semakin runyam. Begitu salah satu kesatria partai yang melempar sebuah tombak tepat ke arahnya. Setelah Zagan mencabut tombak itu dari tangannya, dirinya baru aja mengatakan tidak apa-apa secara tiba-tiba seperti merasakan sesuatu di sekitar mereka saat ini. Dan bersamaan dengan pepohonan yang bergetar karena hembusan angin yang muncul secara tiba-tiba, seketika itu pula ini yang terjadi. Untungnya, Nevi masih bisa dihentikan oleh Zagan dan membuat si kesatria partai tadi selamat meski hampir wasiat. Melihat apa yang baru aja terjadi, Zagan hanya bisa dibuat sangat-sangat terkejut dengan betapa overpowernya kekuatan Nevi yang sesungguhnya. Di malam harinya, nampakkan Nevi yang sedang menyembuhkan luka yang dialami tuannya. Sedangkan Castiel dan juga trio petugas partai sebelumnya telah pergi dari sana dengan si Castiel yang meminta maaf karena telah melibatkan orang tak bersalah seperti Nevi. Selesai membalut luka tuannya, Zagan mempertanyakan Nevi yang sebelumnya mengaku nggak bisa menggunakan sihir sama sekali. Namun Nevi langsung memberitahukan bahwa yang ia lakukan tadi bukanlah sebuah sihir. Meski tuannya itu telah menanyakan lalu disebut apa kekuatan yang dikeluarkan olehnya tadi, Nevi tetap gak bisa mengatakannya sama sekali. Akan tetapi, begitu diyakinkan oleh tuannya, perlahan Nevi mulai membuka diri dan bertanya apakah tuannya itu tidak takut dengan kekuatannya tadi. Zagan pun mengaku hanya merasa terkejut karena belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Buat yang gak tahu tenung itu bisa diartikan sebagai ilmu hitam. Ya, itu artinya sihir dan juga ilmu hitam adalah dua hal yang berbeda di anime ini. Zagan lalu menjelaskan bahwa tenung sangat berbeda dari sihir, di mana jika sihir harus dipahami dengan sistem logika dasar, tenung bisa menggunakan kekuatannya hanya dengan berharap pada alam. Zagan mengira semua elf sama seperti Nevi, namun Nevi menjelaskan bahwa hanya dirinya lah yang bisa melakukannya. Maka dari itu dia disebut sebagai anak terkutuk. Dan ya, itulah juga yang menjadi alasan kenapa Nevi didiskriminasi oleh kaumnya sendiri. Sampai pada suatu hari desa Elfia diserang dan membuat semua warga desanya menyuruh Nevi untuk menggunakan kekuatannya sebagai bayaran karena telah membiarkannya tetap hidup. Mendengar hal itu, secara misterius Nevi seperti mendengar bisikan keras yang entah datang dari mana. Dan hal itu berakhir dengan Nevi yang tertangkap tanpa melawan, sedangkan warga lainnya kabur dengan kondisi yang sangat putus asa. Iya, pola pikir seperti itu umumnya pasti akan dirasakan oleh semua orang kalau ada di posisinya si Nevi. Melihat betapa sedihnya Nevi atas penyesalan karena telah berpikiran seperti itu, Zagan jadi mengetahui bahwa itulah alasan kenapa si Nevi sempat berhenti menunjukkan emosinya. Nevi lalu minta maaf karena mengira tuannya itu akan merasa kecewa padanya. Namun ternyata Zagan justru mendukung ucapan Nevi karena jika itu dirinya, ia akan langsung membantai seluruh warga desa, sekalian juga dengan penyerangnya. Demi melepaskan Nevi dari kekangan perasaan berdosa terhadap warga desa gak guna itu, Zagan memintanya untuk mengabaikan semua orang itu. Karena ia merasa orang mati tidak akan bisa mengeluh padanya. Menjadi kuat adalah satu-satunya solusi supaya tidak dianggap sebagai orang tidak berdaya. Karena menjadi kuat bukanlah sebuah dosa dan bukanlah sebuah kejahatan.
Dan berakhirlah alur cerita anime Mao no Oregadore Elf episode kedua sampai ketiga. Guys, gini loh. Gua heran banget sama kalian yang komen loncat lanjut mana episode berikutnya kok belum ditayangin episode selanjutnya. Apakah kalian tahu beberapa detik kalian buat komen loncat lanjut seperti itu sebenarnya lebih dari cukup untuk cek di Google. Kenapa anime hanya rilis 1 episode per minggu? Kalau paketan kalian cuma paketan YouTube, ya tinggal cari di pencarian YouTube aja. Jujur aja gue sebenarnya udah agak capek nanggepin sih ya. Tapi apa sulitnya mendengarkan apa yang gue sampaikan di closingan video seperti ini? Di Remonster lalu, udah jelas banget gue mengatakan sampai jumpa di 2 episode di 2 minggu lagi. Gue upload Remonster itu di tanggal 11 April. Karena anime hanya rilis 1 episode per minggu, maka dari itu nanti di sekitar tanggal 25-an baru gue upload episode 3 dan 4-nya. 2 episode. Jadi gue minta tolong ke kalian yang normal untuk nyeleding bocil-bocil yang komen loncat lanjut guys. Minimal suruh mereka dengerin closingan video ini. So, mungkin sekian dulu video kita kali ini. Kalau ada salah kata, mohon diambil positifnya aja. Thanks for watching dan sampai jumpa di 2 episode di 2 minggu lagi. Bye-bye. トゥトゥトゥトゥトゥトゥ